Di bangsa-bangsa di luar negeri, termasuk di Korea Selatan, di kota Seoul ini, kita sedang merenungkan firman Tuhan dengan tema dipanggil dan diperlengkapi untuk melayani, called and equipped to serve. Nah, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang simple, sederhana dengan judul More of you, less of me. Ya, dia harus makin bertambah, dia harus semakin besar, dan aku harus makin kecil. Ya, ada lagu anak-anak sekolah minggu, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Ya, jadi saya terinspirasi dengan lagu itu dan juga perkataan Yohanes Pembaptis, ya, dia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Oke, mari kita buka bersama Injil Yohanes pasal 12, saudara. Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 26. Saya akan membaca ayat 20, lalu Bapak Ibu ayat 21, demikian kita saling bergantian. More of you, less of me. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, hari Paskah, saudara, terdapat beberapa orang Yunani. Silakan. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ayat 26 kita baca bersama-sama. 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, saudara dikasih Tuhan, teks yang barusan kita baca ini menuliskan ada beberapa orang Yunani yang hadir di hari raya Paskah untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara ya. Jadi mereka kepingin ketemu dengan Tuhan Yesus secara langsung. Mungkin mereka sudah banyak mendengar tentang Yesus dan sekarang mereka ingin berdiskusi. Mereka mungkin mau bertanya mengenai kebenaran, mereka mau bercakap-cakap secara langsung dengan Yesus, saudara. Dan menarik, kata bertemu di sini dalam bahasa Yunaninya, saudara, itu lebih tepat diterjemahkan berkali-kali. Ya, jadi mereka berkali-kali ingin bertemu dengan Yesus. Jadi mereka ini, orang-orang Yunani ini berarti punya kerinduan yang besar. Katakan kerinduan yang besar, kerinduan yang besar, ya. Mereka punya kerinduan yang kuat, ya, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara. Dan mungkin mereka sudah menggunakan berbagai channel untuk bisa ketemu dengan Yesus. Dan hari itu mereka menggunakan channel para murid Yesus, saudara ya. Jadi mereka deketin Filipus supaya Filipus boleh dong perkenalkan kepada Yesus gitu. Dan Filipus ajak Andreas, kemudian Filipus dan Andreas menyampaikan permintaan beberapa orang Yunani itu kepada Yesus, ya. Nah, saudara, yang menarik adalah respon Yesus di ayat 23. Jadi ketika Filipus dan Andreas memberitahu permintaan orang-orang Yunani ini untuk bertemu dengan Yesus, saudara, Yesus tidak menjawab iya atau tidak. Kan harusnya kalau ada permintaan mau ketemu, jawaban Yesus harusnya iya boleh atau enggak boleh gitu ya, iya atau tidak. Tapi Yesus malah responnya, kalau sudah perhatikan di ayat 23, Yesus malah merespon seperti ini dengan perkataan, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam Injil Yohanes, kata dimuliakan itu berhubungan dengan peristiwa penyalipan. Dan memang ini, percakapan ini terjadi dalam konteks beberapa saat lagi Yesus akan menghadapi penyalipan, saudara. Yesus akan mati di atas kayu salib. Ini konteksnya begitu. Dan menarik karena Yesus berbicara mengenai
penyalipan yang sebentar lagi akan dia alami, dan itu dihubungkan dengan kemuliaan. Penyalipan merupakan jalan menuju kemuliaan. Nah, setelah itu, saudara, kalau saudara perhatikan, Yesus menyampaikan sebuah metafora atau ilustrasi untuk menjelaskan mengenai kematian yang sebentar lagi akan dia alami. Ya, dia mengumpamakan peristiwa kematiannya itu seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Ya, dia katakan biji gandum jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah, saudara ya. Ini jelas Yesus sedang berbicara mengenai peristiwa kematian yang sebentar lagi akan dia alami. Yesus mati supaya bisa memberikan kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kematian Yesus atau pengorbanan Yesus itu menghasilkan banyak buah. Saudara, itu adalah kalimat yang disampaikan oleh Yesus, dan buah di sini adalah, kita semua tahu, buah yang dimaksud adalah orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang menerima hidup yang kekal. Karena pengorbanan Yesuslah yang membuat orang-orang itu bisa menerima hidup yang kekal. Amin, saudara. Dan kita semua tahu bahwa peristiwa pengorbanan Yesus melalui kematiannya ini memang adalah sebuah peristiwa yang memberi dampak sangat besar, pengaruh yang sangat besar bagi dunia. Peristiwa ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, saudara. Bahkan 2000 tahun lebih, 2022 tahun yang lalu, saudara. Tetapi dampak dan pengaruhnya kita lihat ada banyak tuaian jiwa yang diselamatkan melalui kematian Yesus. Amin. Termasuk saudara dan saya, kita adalah buah dari kematian Yesus. Kita percaya kepada Yesus, kita menerima Yesus. Itu semua bukan karena hasil usaha kita, tapi itu karena pengorbanan Yesus. Amin. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini sudah menjadi kenyataan, saudara. Di sini kita melihat respon Yesus sungguh menarik karena ada sebuah pengajaran di dalamnya. Dan saya percaya ketika murid-murid memberitahu bahwa orang-orang Yunani ini mau ketemu dengan Yesus, lalu Yesus menjelaskan mengenai peristiwa pengorbanan dan kematian yang akan menghasilkan banyak orang diselamatkan. Saya percaya orang-orang yang diselamatkan tersebut termasuk orang-orang Yunani yang waktu itu mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Amin. Dan yang menarik, saudara, adalah setelah Yesus menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada dirinya dengan analogi biji gandum yang harus jatuh ke tanah dan harus mati, karena kalau mati baru menghasilkan banyak buah. Saya percaya ini sebuah prinsip. Ya, Yesus tidak hanya menghidupi prinsip tersebut bahwa jalan menuju kehidupan yang berbuah adalah kematian. Kematian menghasilkan banyak buah. Itu adalah prinsip yang memang dihidupi oleh Yesus dan terjadi. Tapi saya percaya Yesus tidak mau hanya Yesus saja yang menghidupi prinsip ini, tapi Yesus mau semua murid-muridnya juga menghidupi prinsip yang Yesus hidupi. Bahwa jalan menuju kehidupan yang berbuah adalah melalui kematian. Itu sebabnya kalau sudah lihat ayat selanjutnya atau kalimat selanjutnya, ini jelas pengajaran ditujukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ayat 25 dan 26 yang akan kita bahas di khotbah hari ini, saudara ya. Hari ini saya mau menyampaikan dua prinsip hidup yang harus kita jalani. Karena kalau kita mengatakan diri kita adalah murid Yesus, berarti kita mengikuti pola hidup Yesus. Amin. Menjadi murid Yesus artinya kita mengikuti pola hidup Yesus. Dan Yesus sudah mengajarkan sebuah pola, sebuah prinsip, bahwa kehidupan yang berbuah hanya bisa dialami melalui kematian. Hanya kematianlah yang menghasilkan kehidupan yang berbuah. Kematian yang menghasilkan multiplikasi dalam hidup ini. Nah, apa itu maksudnya? Oke, akan kita pelajari bersama-sama, saudara ya. Hari ini kita mau belajar dua prinsip dari kehidupan yang menghasilkan buah. Yang pertama, saudara, kehidupan yang menghasilkan buah yang saya dapat adalah kita harus mengutamakan Tuhan di atas
segalanya. Katakan mengutamakan Tuhan. Nah, saudara, mari kita lihat ayat 25 ya. Ayat 25, sekali lagi saya baca. Tuhan Yesus berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dalam bahasa Inggris, the one who loves his life destroys it. Ya, seorang yang mencintai hidupnya akan menghancurkan hidupnya. Apa ini maksudnya, saudara ya? Dan sekali lagi, ini pasti berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, karena perkataan Yesus itu punya sebuah urutan logis, saudara ya. Jadi ini tidak terpisah dari kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam menerjemahkan ayat, saudara ya. Jangan langsung comot satu dan lepas dari konteksnya, jangan, nanti bisa sesat, saudara. Ya, jadi kita harus mengerti dulu kalimat-kalimat sebelumnya, karena itu pasti ada hubungan, ada makna urutan logisnya. Oke, saya akan coba membantu melalui perenungan yang saya dapat, dan saya berdoa supaya Roh Kudus ya menolong kita semua supaya kita bisa memahami perkataan yang menurut saya cukup sulit ya. Perkataan ini cukup sulit, saudara ya. Jadi kita perlu rendah hati meminta Roh Kudus untuk menolong. Nah, sudah dikasih Tuhan, saya coba cari bahasa aslinya. Kata nyawa di sini menggunakan kata Yunani sokai. Sokai itu memang benar. Semua terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan dengan life. Kalau sudah baca semua terjemahan bahasa Inggris pakai kata hidup, life. Tapi selain hidup, sebenarnya sokai itu juga artinya the self, diri, ya, an individual. Juga bisa diterjemahkan dengan soul, jiwa. Gitu. Nah, jadi itu semua sama, saudara. Itu kata nyawa atau sokai. Nah, dari sini saya percaya ini sebuah bahasa figuratif hiperbolik, saudara ya. Jangan langsung tafsir secara hurufiah, nanti kita bisa bingung kalau tafsir secara hurufiah. Jadi ini pasti ada sebuah idiom atau ini merupakan sebuah kalimat ungkapan ya untuk menggambarkan orang yang mencintai nyawanya. Itu berbicara orang yang sangat mencintai dirinya sendiri sedemikian rupa sampai dirinya itu menjadi yang terutama. Dirinya itu menjadi fokus utama dari segala hal. Alkitab pakai istilah cinta diri. Ya, dan itu juga disebut oleh Rasul Paulus di 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4 bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, orang-orang akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, saudara bisa lihat itu. Dan ekspresi dari orang yang mencintai dirinya sendiri dikatakan di surat Timotius, mereka akan menjadi pemfitnah, pembual, tidak tahu berterima kasih, tidak mau menghormati orang, dan lain sebagainya. Itu merupakan ekspresi dari orang yang cinta diri, saudara ya. Atau mungkin lebih tepatnya lebih menuruti hawa nafsu diri ya, daripada menuruti Allah. Itu kira-kira mungkin dengan bahasa yang lebih simple. Jadi kata mencintai nyawa di sini, sekali lagi saya ulangi, itu berbicara mengenai orang yang sangat mencintai dirinya sedemikian rupa sehingga dia hanya mengutamakan kepentingannya sendiri. Dia nggak peduli dengan Tuhan, dia nggak peduli dengan firman Tuhan, dia nggak peduli dengan kebenaran, dia nggak peduli dengan moralitas, dia nggak peduli juga dengan orang lain. Ya, yang penting kayak lagu Bento, aku senang, aku menang gitu. Persetan orang susah karena aku, yang penting asik. Sekali lagi asik. Saudara, ini lagu nggak banyak yang tahu karena ini di era tahun 90-an, saudara. Tapi kira-kira lagu itu menggambarkan orang seperti itu ya. Mungkin hanya beberapa aja yang tahu. Jadi dia nggak peduli dengan Tuhan, dia nggak peduli dengan orang lain, dia nggak peduli dengan moralitas, dengan firman Tuhan, dengan kebenaran, dengan etika. Bodoh amat. God doesn't matter, other doesn't matter, all that matter is me. Ya, yang penting aku aman, yang penting aku nyaman, yang penting aku senang, aku menang, aku sukses, aku kaya, ya. Dengan cara apa saja, aku korbankan apa saja demi sang aku. Nah, saudara kira-kira udah bisa dapat gambarannya ya. Nah, itulah yang disampaikan oleh Yesus. Orang-orang seperti itu akan kehilangan nyawanya. Nah, apa maksudnya kehilangan nyawanya, saudara? Nah, hati-hati. Kata kehilangan itu tepat diterjemahkan oleh bahasa Inggris.
Bahasa Inggris tadi terjemahan saya ngambil dari Net Bible itu menerjemahkan dengan destroy. Benar. Jadi kata Yunani yang digunakan untuk kehilangan itu adalah apolone dan artinya to destroy, menghancurkan. Jadi orang yang sangat mencintai dirinya sendiri sedang dalam proses untuk menghancurkan dirinya sendiri. Orang yang hanya mengutamakan kepentingannya sendiri sedang berada dalam proses kehancuran dalam hidupnya. Nah, saudara, saya coba cari contoh ya. Jadi Alkitab kasih salah satu contoh yang saya yakin semua sudah tahu, yaitu Yudas Iskariot. Sekilas saja saya mau membahas tentang salah satu murid yang mengkhianati Yesus ini. Saudara, kalau sudah baca Lukas 22 ayat 4 dikatakan Yudas pergi kepada imam kepala dan pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Perhatikan bagaimana ia dapat menjual atau menyerahkan Yesus kepada mereka. Jadi kalimat ini jelas Yudas dengan penuh kesadaran mengambil keputusan untuk mengkhianati Yesus. Yudas dengan penuh kesadaran mengambil sebuah keputusan untuk menyerahkan Yesus, untuk menjual Yesus supaya disalibkan. Nah, saudara dikasih Tuhan, siapa Yudas Iskariot? Nah, kalau saudara lihat Injil Yohanes pasal 12 ayat 6, dia salah satu murid Yesus dan dia pegang kas bendahara, saudara ya. Jadi Yesus itu punya bendahara dan waktu itu Yudas lah yang menjadi bendahara yang megang keuangan. Dan saudara perhatikan Yohanes 12 ayat 6 dikatakan begini, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, yakni Yudas, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Konteks ketika ada wanita yang mempersembahkan minyak narwastu yang mahal. Sudah tahu lah itu ceritanya ya. Yudas bilang pemborosan. Itu bukan karena dia ngomong pemborosan itu bukan karena dia mengasihi orang-orang miskin, sudah, no. Tapi Alkitab bilang karena hatinya cinta uang, karena dia adalah seorang pencuri, saudara. Jadi ngeri hati Yudas. Nah, saudara, saya coba mau kasih gambaran. Saudara bayangkan ya, ya boleh lah ya kita membayangkan supaya lebih asik gitu. Saudara, Yudas itu 3,5 tahun hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Halo? 3,5 tahun Yudas itu secara fisik. Kalau kita ini kan kita merasakan hadirat Tuhan, tapi kan kita belum ketemu Yesus secara fisik. Betul? Halo? Yudas ketemu Yesus secara fisik dan bukan hanya ketemu, tapi berjalan bersama-sama dengan Yesus dan waktunya nggak sebentar loh. 3,5 tahun, saudara. Dia banyak mendengar khotbah Yesus, dia banyak mendengar pengajaran Yesus, dia menyaksikan begitu banyak mujizat yang Yesus lakukan di depan matanya secara fisik, saudara. Dia lihat itu, orang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, Yesus jalan di atas air, Yesus melepaskan orang kerasukan setan. Semuanya dilihat oleh Yudas secara langsung, saudara, secara fisik. Tapi hati Yudas tidak pernah mencintai Tuhan Yesus. Ngeri ya? Hidup dekat secara fisik bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi hatinya nggak pernah satu kali pun mencintai Yesus. Hati Yudas hanya mencintai dirinya sendiri, dan dia hanya mengutamakan kepentingannya sendiri. Dan itulah yang membuat Yudas menghancurkan, to destroy, kehilangan nyawa tadi Yesus bilang, yang membuat Yudas mengalami kehancuran dalam hidup. Sudah tahu kan kisahnya, setelah Yudas jual Yesus, Yudas gantung diri, hancur hidupnya, dia bunuh diri, saudara. Artinya apa dia bunuh diri? Artinya dia menolak anugerah Tuhan yang penuh dengan kasih, penerimaan, dan pengampunan. Kalau Yudas datang kepada Yesus bertobat, Yesus terima nggak? Halo? Yesus ampuni nggak? Halo? Yesus terima, Yesus ampuni. Tapi Yudas menolak untuk datang kepada Yesus
Iya, jelas Yudas menolak anugerah Tuhan yang penuh dengan kasih, penerimaan, dan pengampunan. Yudas menolak untuk bertobat dan datang kepada Yesus. Saudara, ini ngeri ya. Sekalipun secara fisik dekat dengan Yesus, tapi hatinya nggak pernah mencintai Tuhan Yesus. Yudas tidak pernah mengalami pertobatan dalam hidupnya. Saudara, seorang teolog bernama Charles Spurgeon berkata, "The nearer man lives to God, the more intensely has he to mourn over his own evil heart." Seharusnya kalau orang itu dekat sama Tuhan, kalau orang itu hatinya cinta sama Tuhan, dia masih bisa berdosa. Karena manusia itu punya dagingnya. Jadi meskipun kita dekat sama Tuhan, kita cinta sama Tuhan, tuh kita masih bisa berdosa. Tapi bedanya adalah kalau orang dekat sama Tuhan, kalau orang cinta sama Tuhan, ketika mereka berdosa, ada duka. Makanya Yesus bilang berbahagia orang yang berduka cita, ya, di khotbah di bukit salah satu. Dia akan berduka, saudara. Dia akan berduka akan hatinya yang jahat. Ya, mourn itu berduka atas evil heart, hati yang jahat. Yudas tidak. Yudas cuma dekat secara fisik, tapi hatinya nggak pernah dekat, nggak pernah cinta sama Tuhan. Itu sebabnya ketika dia melakukan kesalahan, dia jual Yesus. Karena dia pikir Yesus Mesias politik yang akan membebaskan Israel dari penjajahan Roma waktu itu. Dan ketika Yesus ternyata tidak melakukan itu, maksudnya Yesus tidak jadi Mesias politik yang membebaskan Israel dari penjajahan Roma, karena kita tahu Yesus memang saat itu datang untuk membebaskan manusia dari dosa, bukan dari penjajahan Roma. Dan Yudas dikatakan oleh Alkitab, dia merasa dirinya gagal, dia menyesal sekali, dan dia hancurkan dirinya. Dia menolak anugerah Tuhan yang penuh kasih, penerimaan, dan pengampunan. Dia mempersalahkan dirinya, dia bunuh diri. Saudara, ini sebuah realita, saudara ya. Kita lihat the self, sang aku dalam diri Yudas itu sangat kuat. Sampai dia nggak mau datang sama Yesus. Dia benar-benar menolak Yesus. Padahal kalau dia datang, dia bertobat, Yesus pasti akan mengampuni dan menerima dia. Tapi saking self-nya itu sangat kuat. Aku, sang aku nggak boleh gagal, aku nggak boleh salah. Kalau aku gagal, aku salah, aku harus hilangkan realita itu. Aku nggak mau terima, aku gagal, aku salah. Aku coba bayar sendiri kesalahanku dengan bunuh diri. Yudas berusaha membayar dosanya. Dia nggak mau menyerahkan dosanya kepada Sang Juru Selamat. Sebenarnya Yesus yang bisa bayar dosanya, bukan dia yang bayar dosa, tapi dia mencoba membayar dosa. Di situ kita lihat the self, sang aku. Aku nggak boleh salah, aku nggak boleh gagal. Setelah orang-orang bunuh diri kan begitu. Mereka menolak realita kalau dirinya disakiti. Nggak boleh, aku nggak boleh disakiti. Aku nggak boleh mengalami penghinaan. Aku nggak boleh mengalami penolakan. Aku nggak boleh mengalami kegagalan. Kegagalan adalah akhir dari hidupku. Penolakan, rasa sakit adalah akhir dari hidupku. Itu orang-orang seperti itu. Itu self-nya sangat kuat. Sang akunya itu sangat kuat, lebih kuat daripada kasih sayang dan anugerah Tuhan. Karena setiap orang kalau datang sama Yesus pasti diampuni dan diperbaharui. Amin. Terus sebabnya kita harus banyak berdoa. Tadi kita lihat orang-orang Korea cukup banyak, saudara, yang mudah sekali mengambil keputusan untuk suicide. Tinggi angkanya di sini, saudara. Nah, kita harus banyak berdoa untuk hal tersebut, saudara ya. Nah, Tuhan Yesus tadi berkata, barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, sebentar ya, saya kembali lagi ke ini. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. The one who hates his life, nah ini juga hati-hati di kata hates ya. Oh, Yesus mengajarkan kebencian, kontradiksi dong. Katanya hukum yang terutama kasih. Kok ini sekarang kita disuruh membenci? Nah, saudara harus hati-hati dengan kata hates di sini ya. Ini sama juga paralel juga Yesus pernah bilang, kalau kamu mau jadi muridku, kamu harus membenci ayah. Ya, tahu ayatnya? Halo? Itu
Apa maksudnya? Masa Yesus mengajarkan kita membenci ayah, ibu, keluarga, anak, bahkan nyawa? Dikatakan kalau kamu mau jadi muridku, kamu harus membenci ayah, ibu, sanak saudara, keluarga, dan bahkan nyawamu sendiri. Nyawa juga harus dibenci. Nah, itu sebenarnya kalimat tersebut paralel dengan ini. Hati-hati saudara ya, kata membenci di sini bukan hurufiah, karena jelas firman Tuhan tidak kontradiksi. Ya, Alkitab mengajarkan kasih. Alkitab juga mengajarkan kita untuk menghormati orang tua. Itu salah satu hukum, saudara, dari 10 hukum Allah. Halo, amin. Jadi ketika Yesus berkata membenci, sekali lagi ini bahasa idiom, ungkapan, figuratif, hiperbolik. Jadi ini bukan harafiah, saudara ya. Jadi kita harus mengerti Yesus tadi memberikan sebuah ungkapan bahwa orang yang tidak mencintai nyawanya itu akan memperoleh hidup yang kekal. Apa artinya? Artinya orang ini sadar dirinya bukan yang terutama, tetapi yang terutama adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu maksud dari ayat ini, saudara. Dan itu ada lagunya ditulis oleh senior pastor kita yang tercinta ya, Pastor Johan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Nah, lagu itu ini cocok sama ayat ini. Yang terutama di dalam hidup ini, apa saudara? Memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Nah, lagu itu seirama, selaras dengan prinsip yang Yesus ajarkan. Ketika kita mengambil keputusan untuk menjadikan Tuhan yang terutama, aku mau cinta Yesus. Disitulah kita memperoleh hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal bicara loving relationship with God. Sekali lagi, hidup yang kekal bukan sekedar bicara mati masuk surga, bukan. Nggak sesempit itu. Ya, tapi hidup yang kekal itu bicara loving relationship, eternal loving relationship with God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hubungan cinta dengan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan hubungan cinta itu kita bisa alami, bukan nanti kalau kita mati. Kita belum mati berarti nggak memperoleh hidup kekal, bukan. Kita bisa menerima hidup yang kekal pada saat kita membuka hati menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akses untuk kita bisa bertemu dengan Bapa, bersekutu dengan Bapa. Jadi semua orang percaya kita semua bisa menikmati hidup yang kekal di bumi ini, bahkan nanti sampai selama-lamanya. Amin. Itu konsep yang diajarkan oleh Alkitab. Sekarang kita mau lihat poin terakhir ya, saudara, yaitu poin kedua. Prinsip hidup dari murid yang menghasilkan banyak buah, ya. Itu adalah mentaati Tuhan. Katakan mentaati Tuhan. Mentaati Tuhan. Yuk kita lihat ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Wow, romantis ya. Asik benar. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, sudah dikasih Tuhan. Saya tadi udah jelasin ya konteksnya. Konteks dari perkataan Yesus ini terjadi beberapa saat sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Dan Yesus bilang, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Mengikut kemana? Yesus lagi on the way to the cross. Ya, Yesus sedang dalam perjalanan menuju salib, menuju kematian. Apakah berarti Yesus sedang mengajarkan semua murid Yesus harus mati di atas kayu salib? Halo? Tidak ada yang mau mati di kayu salib? Boleh angkat tangan? Nanti nggak ada, saudara. Itu kematian yang paling tragis di zaman Romawi. Itu adalah
alat eksekusi yang paling sadis dan paling mengerikan dari semua hukuman mati pada zaman itu ya saudara ya. Karena hanya untuk penjahat besar salib itu. Nah tentu kita ngerti ini bukan secara harafiah ya, bukan berarti kita mengikut Yesus berarti kita harus mengikut Yesus mati di kayu salib secara fisik. No, sekali lagi. Tapi ini adalah sebuah prinsip rohani. Katakan prinsip rohani. Ya, ada sebuah prinsip rohani yang Yesus ajarkan, dan ini selaras dengan Matius pasal 16. Yuk kita baca yuk, Matius 16 ayat 24-25. Yuk kita baca 2-3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Yesus, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Tadi kita udah bahas. Kalimatnya sama ini, saudara, selaras maksud saya. Prinsipnya sama, selaras. Nah itu sebabnya, jadi dari sini kita mulai mengerti ya apa yang dimaksud barang siapa melayani aku, ya harus mengikut aku. Bukan berarti kita mengikut mati di kayu salib secara fisik, bukan. Tapi mengikut di sini, ini berbicara kematian terhadap hawa nafsu diri. Kematian terhadap sang aku. Ya, tadi kita udah lihat contoh Yudas dan banyak lagi contoh-contoh lain ya. Saudara tahu lah orang-orang yang demi sang aku memperoleh kekayaan, kenyamanan, kesuksesan, dia korbankan keluarganya, dia korbankan kesehatannya, dia korbankan hubungan-hubungan dengan orang lain, dia korbankan firman Tuhan, moralitas, etika, nggak ada, dia hajar semua, ya. Dan itu ada, saudara. Dan kita selalu tahu kehancuran dalam keluarga-keluarga, perselingkuhan, perzinahan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sang aku, hawa nafsu itu yang terutama. Itulah yang merusak relationship dengan Tuhan, relationship dengan keluarga, relationship dengan sahabat, dengan teman. Bahkan di gereja pun banyak terjadi perpecahan, banyak terjadi. Saudara, kemarin saya sharing di doa pelayan. Saudara tahu nggak, perpecahan dalam gereja itu bukan hanya di zaman sekarang, saudara, tapi dari zaman gereja Korintus. Kalau saudara baca surat 1 Korintus, itu gereja konflik. Yang berantem satu sama lain, saudara. Ya, ada yang rebut-rebutan, pengkhotbah yang terbaik, rohaniwan terbaik. Ada yang pro Paulus, pro Petrus, pro Apolos, berantem. Ada lagi yang merasa punya karunia bahasa roh, yang nggak punya karunia bahasa roh dilecehkan, direndahkan, diremehkan. Ya, ada superioritas rohani di gereja Korintus. Mereka merasa, wah, mereka hebat karena punya karunia bahasa roh khususnya waktu itu. Berantem juga. Lalu ada yang sampai berperkara di pengadilan. Sesama orang Kristen, gereja Korintus masuk pengadilan, berantem, berselisih. Paulus jengkel banget. Ya, maka dia tulis surat 1 Korintus. Yang kemarin yang saya share di doa pelayan 1 Korintus 12. Paulus bilang, ingat ya, bahwa kita ini anggota tubuh Kristus. Kita boleh berbeda tapi tetap satu. Kita beraneka ragam tapi tetap satu. Sama kayak Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi satu. Karena hidup ini bukan tentang ego, bukan tentang pride, bukan tentang hawa nafsu, gontok-gontokan, menang-menangan. No. Kalau kau sudah percaya Yesus, kalau kau percaya Yesus sebagai Tuhan, maka hidup ini berpusat kepada Yesus. Christ center, kepalanya itu bukan kita lagi. Kepala gereja adalah Yesus. Amin. Saya percaya kalau kita rendah hati, setuju deklarasi bahwa kepala gereja adalah Yesus, sekalipun kita berbeda kepribadian, kita punya perbedaan latar belakang, suku beda, ya, kita punya perbedaan, banyak perbedaan, bahkan di gereja juga banyak perbedaan. Dan itu rawan konflik ya, perbedaan-perbedaan itu rawan konflik. Tapi kalau kita tahu bahwa aku adalah anggota tubuh Kristus, dan kami, kita semua punya visi yang sama, visi yang satu. Apa visinya? Dia harus semakin bertambah. Halo, ya? More of you and less
of me. Katakan more of you, less of me. 2, 3. More of you, less of me. Ya. Biar nama Yesus saja yang ditinggikan. Sang aku di tempat paling belakang enggak apa-apa. Karena yang paling penting dalam hidup ini, yang terutama dalam hidup ini bukan sang aku. Karena Yesus mengajarkan, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal diri. Nah, kata diri itu the self. Sama dengan kata nyawa tadi di Yohanes pasal 12 yang tadi kita pelajari bersama. Sama saudara, artinya sama. Menyangkal sang aku, menyangkal diri. Ya, itu artinya kita rela mati. Bukan mati secara fisik, tapi maksudnya mati terhadap kesombongan, keangkuhan. Apa yang membuat gereja di Korintus berantem melulu? Karena ada keangkuhan, ada kesombongan, ada iri hati di sana. Gak mau saling menghormati, gak mau saling membutuhkan, gak mau saling melayani, gak mau. Mereka maunya mereka yang dihormati, mereka maunya mereka yang dibutuhkan, mereka maunya mereka yang dilayani. Wah, ngeri kalau udah prinsipnya begitu, saudara. Paulus ajarkan, sebagai anggota tubuh Kristus kita harus saling menghormati, kita harus saling membutuhkan. Karena mata butuh kepala, kepala butuh kaki, kaki butuh tangan. Kalau betul mau ambil makanan, itu cuma bisa lihat doang. Mata melihat makanan enak. Tapi kalau yang lain tidak bekerja sama, apakah bisa menikmati makanan itu? Kalau ketika mata melihat makanan enak, barbecue misalnya ya, maka harus ada kolaborasi, sinergi, saudara, dari anggota tubuh yang lain untuk apa? Berjalan. Kan ini juga butuh kan? Ini juga butuh nggak? Butuh. Kalau mulutnya nggak mau, waduh, gawat ya saudara. Kalau mulutnya nggak mau buka, meskipun untuk makanan enak, nggak bisa. Mulut juga harus buka. Ya, dan belum lagi yang di dalam. Aduh, pusing deh, saya bukan ahli biologi, saudara. Ini di dalam ada lagi organ-organ yang harus bekerja sama, betul? Kalau rumit lah ya, kalau belajar biologi dulu, biologi saya nggak terlalu bagus. Tapi intinya saya ngerti kan, organ-organ dalam tubuh ini kan harus bekerja sama. Kalau betul? Iya sama. Saya terus berdoa nih, Tuhan, BIC jangan sampai pecah ya. BIC jangan sampai terjadi konflik yang berkepanjangan. Konflik oke, kita bisa konflik, tapi kita nggak mau konflik berkepanjangan. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk terbuka. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Dan selain terbuka, klarifikasi, kita harus saling mengampuni. Katakan amin. Jadi kalau saudara ada konflik satu sama lain, terbukalah. Ya, karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Klarifikasi, kalau ada pencemaran nama baik, klarifikasi. Tapi setelah itu jangan dendam, jangan simpan kemarahan. Yesus mengajarkan mengampuni. Kalau orang itu nggak mau mengampuni gimana Pak Dedi? Ya itu kan urusan dia. Tapi yang penting saudara sudah memulai lebih dahulu. Amin. Kalau orang itu nggak mau mengampuni, biarkan. Nanti ada momennya sendiri, saudara ya. Biar nanti Tuhan yang bekerja. Dia lagi keras hati, ya nggak apa-apa udah. Ya nanti ada waktunya sang akunya itu akan dilembutkan oleh Tuhan, saudara. Tapi saya berdoa supaya di IC Korea makin banyak orang datang dengan beraneka ragam kepribadian, personality. Saya berdoa kita semua punya visi yang sama. Amin. Visi kita adalah memuliakan Yesus Kristus. BIC menjadi Christ-centered Church, gereja yang berpusat kepada Yesus. Nah, untuk bisa berpusat kepada Yesus harus ada yang mati, saudara, dalam diri kita. Saudara, ini jadi refleksi juga buat saya. Saya cuma jangan ngomong doang ya, enggak. Saya juga harus refleksi, saudara. Apa yang harus mati dalam diri saya supaya saya bisa berbuah di keluarga saya sebagai seorang suami? Gimana supaya saya bisa berbuah? Harus mati. Sebagai seorang ayah, papa, punya anak sekarang. Gimana supaya bisa berbuah? Harus mati. Mati dagingnya maksudnya. Ya. Di gereja, gimana supaya bisa berbuah? Ya harus mati. Saudara di kampus, saudara ketemu orang, saudara ada di tempat kerja. Gimana supaya saudara bisa menghasilkan buah di kampus saudara, di komunitas saudara, di tempat kerja saudara, di keluarga saudara? Gimana supaya keluarga kita bisa memuliakan Tuhan? Ya kita harus mati. Apa mati? Maksudnya apa? Mati dari kesombongan, mati dari keangkuhan, mati dari keegoisan. Karena hukum yang terutama adalah kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, dan lain sebagainya. Amin. Nah, hawa nafsu itu kebalikannya kasih. Hawa nafsu tidak sabar. Hawa nafsu ingin menang sendiri. Hawa nafsu mencari kepentingan sendiri. Hawa nafsu tidak mau mengampuni. Jadi hawa nafsu itu kebalikannya kasih, saudara. Nah itu yang harus mati.
Hawa nafsu itu yang harus mati. Karena itu biang, orang Jakarta bilang, biang keroknya itu tuh, biang keroknya bukan setan. Kadang-kadang dia suka salahin setan ya. Ini gara-gara setan nih, kata setan. Belum digodain kok. Mungkin ya, saya nggak mencoba belain setan sih. Tapi maksud saya kalau setan udah dari dulu salah lah ya memang. Tapi kita nggak perlu terus mempersalahkan setan. Kadang-kadang bukan setan, mungkin setan belum godain. Tapi lebih ke diri, musuh terbesar dalam hidup kita. Itu adalah diri kita, saudara. Ya. Diri yang belum mau mati, belum mau menyangkal diri dan memikul salib. Itu adalah musuh yang harus kita perangi. Karena kalau setan sudah dikalahkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu, amin. Ya, yang setan lakukan sekarang adalah tipu saja. Setan cuma bisa nipu, karena dia udah kalah sebetulnya. Nah, peperangan kita itu adalah untuk membungkam tipu muslihatnya. Tapi itu perkara yang sudah diselesaikan oleh kemenangan Yesus. Jadi yang perlu kita gumuli sebenarnya lebih daripada musir-musir setan, saudara, yang perlu kita gumuli adalah bagaimana setiap hari aku menyangkal diri, memikul salib, supaya di keluargaku ada buah, supaya di komunitasku ada buah, di kampus, di tempat kerjaku ada buah. Berapa banyak dari saudara yang mau menghasilkan buah? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi, bilang sama kanan kiri, mati terhadap hawa nafsu. Ya, saudara, hawa nafsu yang melawan Tuhan, ya. Hawa nafsu daging kedagingan, saudara. Karena pelayanan berbicara mengenai kehidupan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Efesus 2 ayat 10, kita baca bersama 2-3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk, perhatikan, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, perhatikan kata untuk, ya. Jadi Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Kita buatan Allah, kita gambar dan rupa Allah. Kemudian dikatakan kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Siapa yang ada di dalam Kristus? Dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Yesus menyelamatkan kita bukan sekedar supaya kita mati masuk surga. Bukan. Gak ada ayatnya itu. Bukan soal nanti mati masuk surga, itu udah pasti dijamin, saudara. Tapi Tuhan menyelamatkan kita supaya kita yang masih hidup ini melakukan pekerjaan baik. Halo? Berapa banyak dari saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Lambaikan tinggi-tinggi, bilang sama kanan kiri, melakukan pekerjaan baik, ya. Amin. Iya, melakukan pekerjaan baik. Untuk apa kita diselamatkan? Untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, saudara, kata pekerjaan baik menggunakan kata Yunani ergon agathos, artinya setiap perbuatan, tindakan, termasuk sebuah karya yang sifat maupun manfaatnya itu baik, berguna, berdampak bagi orang lain, ya. Impactful life. Kita pernah retreat tahun 2017, tema retreatnya impactful life, ya, kehidupan yang berdampak. Karena visi dari DIC Korea selalu ada di layar. Apa visi DIC Korea? Raise up, reach out, impact. Ya, selalu ada di screen, ya. Itu adalah visi. Raise up a fervent disciples of Jesus Christ who will reach out and impact communities, cities, and nations for God's kingdom. Ya, jadi kita ini diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita disembuhkan untuk menyembuhkan. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Halo, amin, saudara. Berdampak dan berpengaruh. Katakan berdampak dan berpengaruh. 2, 3. Berdampak dan berpengaruh, berguna sehingga nama Tuhan dimuliakan. Nah, saudara dikasih Tuhan, tentu ada banyak hal. Sekali lagi kalau bicara mengenai pelayanan itu sangat luas, saudara, ya. Dan ini mungkin saudara juga sudah tahu. Pelayanan itu dimensinya sangat luas. Ada 7 pintu gerbang, ya, yang harus kita kita taklukkan atau kita kuasai supaya gereja bisa memuliakan Kristus di sebuah kota dan bangsa. Jadi memang skopnya besar. Ini visi, ya, saudara, ya. Untuk gereja bisa menghadirkan kerajaan Allah di sebuah kota dan bangsa, ada 7 pintu gerbang yang harus diduduki oleh anak-anak Tuhan, yang harus diduduki oleh orang-orang yang cinta Tuhan.
Karena kalau 7 ini tidak diduduki, tidak diduduki oleh anak-anak Tuhan, maka anak-anak dunia yang menguasainya. Nah, kalau anak-anak dunia yang menguasainya, maka 7 ini jadi rusak. Saudara, dan kita semua sudah tahu kenapa sebuah kota, sebuah bangsa bisa rusak, bisa hancur. Karena yang memegang keputusan bukan orang yang cinta Tuhan. Mungkin Kristen agamawi, Kristen tapi nggak cinta Tuhan kayak Yudas, ya bisa juga. Ya, jadi bukan agama nih yang saya omongin ya, tapi hati yang mencintai Yesus. Itulah yang harus menguasai 7 bidang ini. Apa itu? Art, A, B, C, D, E, F, G, biar gampang. Ya, A, B, C, D, E, F, G. Yang pertama adalah art and media. Bersyukur buat saudara yang kuliah di bidang ini. Karena kalau nggak ada anak-anak yang cinta Tuhan di bidang ini, rusak itu art dan media. Penyimpangan semua, penyimpangan seksual, penyimpangan gender, udah kebebasan yang tanpa batas, kebebasan yang hancur-hancuran itu yang terjadi, dan itu yang sekarang menjadi realita di depan kita. Begitu banyak orang-orang rusak, saudara. Kenapa? Karena film-film, drama-drama, lagu-lagu tidak dikuasai oleh anak-anak yang cinta Tuhan, tapi dikuasai oleh anak-anak yang cinta hawa nafsu. Makanya jadi serem film-film yang memamerkan kebebasan seksual, memamerkan segala freedom, tapi intinya adalah mereka tidak menurut sama Tuhan atas nama freedom, atas nama hak asasi manusia. Wih, ngeri banget sekarang ini, saudara. Lalu bisnis, saudara, terima kasih yang kuliah bisnis. Halo, wow, saudara jadi bisnismen, jadi pengusaha, amin. Ya, tuh yang amin. Saya doakan, saudara. Karena kalau enggak, bisnis jadi rusak, jadi kotor, ya, permainan tipu menipu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bukan dipegang sama anak-anak yang cinta Tuhan. Coba yang pegang anak-anak yang cinta Tuhan, mereka kaya, banyak uang, tapi kekayaannya bukan untuk merusak, kekayaannya digunakan untuk kerajaan Allah, untuk memberitakan firman. Iya dong, boleh nggak jadi orang kaya? Boleh dong, kekayaan, yes, tapi kekayaan bukan tujuan, sarana. Karena tujuan kita adalah Christ glorified. Yang ketiga adalah church and religion. Saya memang dari SMP kelas 3, ketika saya terima Tuhan Yesus, memang sudah ditaruh di hati ini yang namanya holy discontent, itu istilahnya Bill Hybels. Bill Hybels bilang ada holy discontent, ketidakpuasan kudus. Nah, saudara juga punya itu, dan nggak semua kita punya holy discontent yang sama, ya. Makanya saudara kan nggak semua masuk sekolah teologi kan. Kalau saya, karena saya melihat ini kok, waktu saya cerita pengalaman saya waktu saya dipanggil, saya melihat kok ini banyak khotbahnya nggak sesuai konteks ya. Mereka khotbah ngalor ngidul sesuka mereka dan nggak berpusat sama Yesus. Khotbahnya nggak berpusat sama Yesus gitu, tapi lebih kepada mengentertain hawa nafsu diri dan lain sebagainya. Tapi pakai ayat-ayat Alkitab, dan itu sangat mengganggu saya. Ini pengkhotbah jadi kayak motivator dan pakai ayat-ayat Alkitab tapi diperkosa, ayat-ayatnya dicomot-comot untuk kepentingan sendiri. Saya gregetan, tapi kan saya masih culun. SMP bisa ngomong apa saya? Bahkan mau negur pendeta juga, siapa saya masih culun, masih kecil begini, negur hamba Tuhan, Pak, khotbahnya kok tadi nggak sesuai konteks. Wah, saya bisa yang bisa diunyung-unyung. Siapa mau anak asam garam aja ya, belum banyak makan asam garam, negur-negur pendeta, gitu kan. Jadi saya gregetan gitu, tapi saya tahu saya nggak bisa berbuat apa. Makanya Tuhan arahkan saya, Dedi masuk sekolah teologi. Jadi selesai SMA saya masuk sekolah teologi, karena ada holy discontent di bidang church and religion. Ya, saya tertarik sama agama-agama lain. Saya pelajari Hindu, Buddha, saya ngobrol sama biksu, saya masuk ke wihara, saya ngobrol-ngobrol. Saya senang dengan bidang ini, saudara. Ya, saya nggak mau jadi Kristen dalam tempurung, maksudnya fanatisme yang bodoh gitu ya. Tapi saya mau belajar juga apa sih konsep-konsep yang lain. Jadi saya masuk sekolah teologi, selesai sekolah teologi saya berdiskusi tentang ini bidang ini, church and religion, dan akhirnya singkat cerita saya jadi pastor lah gitu ya. Singkat cerita. Ya, saya jadi pastor, dan akhirnya sekarang posisi saya bisa memberi masukan kepada pendeta-pendeta. Ya, saya bisa memberi masukan. Pak, tadi kurang cocok sama konteksnya. Oh iya, didengar sekarang. Kalau dulu SMP ngomong begitu, ya, anak kemarin sore tegur-tegur saya senior, kamu, iya kan? Tapi kalau sekarang nih saya kasih masukan, Pak,
oh ya, mereka oh iya salah ya konteksnya. Iya, didengar. Tapi prosesnya panjang, saudara ya. Nah, saudara nggak seperti saya, ya. Kita nggak semua dipanggil jadi pendeta, tapi jadi pelita, asik, ya. Saudara nggak dipanggil jadi pendeta, tapi jadi garam dan terang dunia, amin. Bidang saudara nggak harus gereja, nggak harus jadi full timer, tapi bidang saudara bisa development of the poor, education, jadi guru, family and health, government, haleluya, ya, bersyukur. Ada Pak Kaven dari KBRI Seoul, saudara hadir di sini bersama keluarga. Kita bersyukur, saudara ya, ada orang-orang yang masuk dalam pemerintahan, jadi pejabat. Yes, mau jadi presiden juga boleh, saudara. Gak tahu Indonesia kasih nggak ya? Tapi boleh, saudara. Oke lah, jangan presiden terlalu tinggi. Jadi wali kota, jadi gubernur, sudah ada gubernur anak Tuhan. Ya, ada kalau gubernur boleh. Ya, tapi presiden masih dalam doa. Ya, tapi kita boleh jadi pejabat publik, saudara. Jangan alergi. Oh, politik kotor, politik kotor. Yang kotor bukan politiknya. Yang kotor adalah orang-orangnya. Yang di dalamnya penuh hawa nafsu sang aku yang belum mau menyangkal diri dan memikul salib itu. Tak itu. Bukan politiknya. Politik itu netral. 7 bidang ini netral. Yang bikin kotor adalah orangnya, bukan bidangnya. Oleh karena itu saya dorong saudara yang kuliah jadi sutradara, jadi director, jadi produser. Oh yes, ya Kristi akan ada karya-karya nanti teater-teater yang dia akan buat, dia direkturnya. Oh yes, saudara yang ada di desain, fashion. Oh yes, saya dukung semua anak-anak muda. Gak harus jadi sekolah teologi semua, gak harus jadi pendeta semua. Ya, saudara harus jadi garam dan terang. Kita punya panggilan yang berbeda-beda. Amin. Berdoalah supaya holy discontent itu, ketidakpuasan, keresahan seperti saya. So mungkin lihat kayak Mother Teresa, dia mengalami keresahan tuh di hatinya ketika lihat di Kalkuta ada begitu banyak orang miskin, orang penderita lepra, sudah tahu kisahnya kan. Lalu Mother Teresa dipanggil, itu kan holy discontent. Ya, sama. Saya berdoa supaya saudara juga mengalami hari ini Tuhan bicaralah. Saya akan segera akhiri. Saya undang para pelayan maju ke depan. Saudara, tadi ada sebuah kalimat yang menurut saya sangat menyentuh ya. Kalimat ini saudara dari Yesus. Barang siapa melayani aku, yang harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Ini kalimat ini menyentuhkan. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. My Father will honor the one who serve me. Boleh diiringi. Jadi saudara, ini kalimat kita nggak cari-cari ya. Kita kan motivasi kita melayani kan bukan cari penghormatan dari Bapa. Halo, enggak. Siapa kita sih? Enggak lah. Apa sih yang bisa kita balas? Ada lagunya, dengan apa akan ku balas segala kebaikan. Apa sih yang bisa kita balas? Menurut saya kita nggak bisa balas. Pengorbanan Yesus itu sudah sempurna. Pekerjaan baik yang kita lakukan gak ada apa-apanya, sudah. Gak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini, gak ada. Ya, kita hanya mau berterima kasih sama Tuhan, makanya kita melayani. Karena pelayanan itu kan ucapan syukur ya, bukan beban. Pelayanan itu kehormatan. Kita mau melayani, tapi Tuhan itu kasih sebuah reward. Aduh, kita nggak minta reward ya. Nggak, kita nggak minta reward. Kita nggak minta, tapi Tuhan tetap kasih. Siapa yang melayani Yesus akan dihormati oleh Bapa di surga. Saudara, bukan hal yang mudah loh. Dari tadi khotbah saya bicara kayaknya gampang ya, nggak gampang. 2 poin ini nggak gampang, saudara ya. Kita belajar 2 hal ya hari ini, mengutamakan Tuhan dan mentaati Tuhan. 2M, gampang ya, 2M, mengutamakan Tuhan, mentaati Tuhan. Prakteknya tidak mudah. Saudara perlu community of love support system untuk bisa saling mendukung, saling mendoakan satu sama lain. Karena kalau sendirian nggak bisa, saudara. Susah, terlalu banyak godaan di luar sana. Banyak godaan begitu banyak. Ya, saya melayani pengembalaan, saya banyak orang yang on off, tidak akhirnya bukan on off tapi hilang dari peredaran, saudara ya. Wow, hati-hati saudara. Saya berdoa supaya tidak ada yang terhilang di tempat ini. Amin. Kita boleh tetap terkoneksi satu dengan yang lain. Oleh karena itu saya undang saudara ada dalam komunitas. Komunitas kita di luar negeri, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Marilah kita saling mendukung, saling mendoakan. Saya undang kita pakai berdiri saudara ya. Dan kita menyanyi lagu lama yang
Saya hampir tiap tahun ya, Vin ya, saya nyanyiin lagu ini. Saudara yang sudah ada di BIC Korea kayaknya udah hafal lah. Hampir tiap tahun saya nyanyi lagu ini, saudara. Ya, dan memang tema serve, tema mengenai melayani ya, call and equip to serve. Menurut saya lagu ini salah satu aplikasi yang bisa kita lakukan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi benar. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi benar. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Berapa banyak dari saudara yang hari ini mau mengambil keputusan, mau mengutamakan Tuhan di atas segalanya, Tuhan di atas kenyamananku, Tuhan di atas harta milikku, keuanganku, Tuhan di atas keluargaku, Tuhan di atas keinginan, cita-cita dan ambisiku, Tuhan di atas kesenangan dan rasa amanku, Tuhan di atas semua yang aku idam-idamkan. Karena idamanku Tuhan, bahagiaku Tuhan, sukacitaku adalah Tuhan. Saudara berkata, aku mau mentaati Tuhan, menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Yesus, mati terhadap hawa nafsu diri dan hidup dalam ketaatan dengan Tuhan. Kalau saudara mau, taruh tangan kanan saudara di dada. Bapa, kami tahu kami menghadapi tantangan, kami menghadapi godaan, tapi kami tahu roh di dalam kami lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia ini, bahkan lebih besar dari semua tantangan, godaan yang ada. Karena kami hidup dalam kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan. Anugerah-Mu menopang setiap orang yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Kami mau meresponi firman Tuhan, kami mau mengutamakan Yesus di atas segala-galanya, dan kami mau mentaati Yesus sampai akhir hidup kami. Biarlah waktu yang Tuhan beri tidak sia-sia. Kami pergunakan waktu yang ada di hari-hari yang jahat ini Tuhan untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain. Pakai kami buat keluarga kami Tuhan, pakai kami buat orang tua kami, saudara-saudara kami, pakai kami untuk teman-teman di kampus, teman-teman di kantor, di tempat kerja kami, pakai kami untuk kota bangsa Tuhan. Kami mau persembahkan Tuhan, studi kami, pekerjaan kami mau persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga ketika hidup kami berakhir di dunia ini, kami memastikan nama Tuhan sudah dimuliakan dan kami sudah jadi berkat. Roh Kudus, tolonglah kami, para jemaat-Mu Tuhan, dari berbagai macam usia dan latar belakang. Tuhan, biarlah hidup kami yang sudah ditebus dari kesia-siaan ini Tuhan, hidup kami yang sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia ini oleh darah yang mahal, darah anak domba Allah yang lebih tinggi nilainya dari emas, perak, dan apapun itu. Dan kami memastikan darah Yesus tidak menjadi sia-sia. Kami memastikan pengorbanan Yesus buat hidup kami tidak pernah sia-sia. Karena kami mau dedikasikan seluruh hidup kami. Kami mau persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan Tuhan.
Urapi para pelayan-Mu, urapi kami semua. Kami semua adalah pelayan-Mu, kami semua adalah hamba-hamba-Mu. Di mana Tuhan Yesus berada, di situ kami berada. Dan terima kasih karena Bapa mau menghormati kami. Kami gak cari itu, tapi Tuhan tetap memberikannya. Dan kami bersyukur untuk itu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih banyak Tuhan. Meteraikan firman ini dalam kehidupan kami semua. Biar ibadah di hari ini boleh membawa sukacita. Dan kami pulang, kami rindu terima berkat dari Allah. Utuslah kami Tuhan. Kami siap melayani. Mari setiap orang yang siap diutus melayani, buka kedua belah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Dan kasihilah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus, semua murid Yesus yang siap melayani, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Selamat duduk semua.